Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kreatif? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Anak kreatif, meskipun kalian masih harus belajar dari rumah, tapi harus tetap semangat ya belajarnya. Hari ini bersama dengan saya, Bu Wimbu Imanah Yaktiningsih, kita akan belajar mengenai cara merangkum bacaan. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita akan mempelajari cara merangkum bacaan. Namun, sebelum kita mempelajari cara merangkum bacaan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak kreatif semuanya. Siapa di sini yang pernah membaca sebuah rangkuman bacaan? Coba, bagi yang sudah pernah membaca rangkuman bacaan, coba angkat tangannya yang tinggi dan katakan saya. Coba Bu Guru hitung ya, 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kok masih malu-malu ya? Coba Bu Guru tanya sekali lagi ya. Siapa di antara kalian yang pernah membaca rangkuman bacaan? Angkat tangannya yang tinggi dan katakan saya ya nak, dengan semangat ya. Bu Guru hitung lagi ya. 1, 2, 3. Wah, hebat, luar biasa, semangat sekali. Apa sih ya rangkuman bacaan itu? Nah, sekarang kita akan pelajari ya mengenai rangkuman bacaan. Jadi anakku, mungkin di antara kalian pernah mengalami ya membaca sebuah teks bacaan yang sangat panjang sehingga anakku merasa kesulitan untuk mengingat isi bacaan itu tentang apa ya? Siapa yang pernah mengalami hal tersebut? Coba angkat tangannya yang tinggi lagi, Bu Guru ingin lihat. Mana ya, kok belum ada yang angkat tangan? Masih malu-malu? Coba, jangan malu-malu ya nak. Angkat tanganmu yang tinggi bagi kalian yang pernah mengalami hal tersebut. Mana? Wah, ternyata banyak yang mengalami hal tersebut ya. Jangan khawatir. Makanya hari ini kita akan mempelajari cara merangkum bacaan. Hebat. Anak kreatif, merangkum bacaan itu adalah cara untuk menyajikan bacaan secara lebih ringkas, secara lebih singkat. Tujuannya agar anak kreatif mudah untuk mengingat isi bacaan tersebut. Lalu bagaimana ya cara merangkum bacaan? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya ya anakku. Sudah siap? Sudah semangat? Duduknya yang tegak, duduk siap, jangan sambil tiduran. Oke? Nah, kita lanjutkan ya. Jadi merangkum bacaan itu caranya ada 4 anakku. Cara yang pertama adalah membaca naskah. Membaca naskah ini kalian perlu membaca secara berulang-ulang. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sebanyak-banyaknya hingga anakku memahami isi dari bacaan tersebut. Sesudah kalian membaca teks secara berulang-ulang, kalian perlu mencari gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dapat ditemukan di mana ya? Siapa yang tahu? Coba, gagasan pokok letaknya ada di mana? Kok diam ya? Belum paham ya? Baik, Bu Guru akan memberi kalian pengetahuan yang baru bahwa gagasan pokok itu dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama apa sih, Bu? Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi dasar, menjadi pokok yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Nah, kalimat utama itu letaknya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Oke? Paham sampai di situ? Jadi membaca naskah berulang-ulang
Setelah membaca naskah berulang-ulang, kalian perlu mencari gagasan pokoknya. Setelah menemukan gagasan pokoknya, jangan lupa ya nak untuk dicatat. Dicatat gagasan pokoknya. Oke? Kemudian setelah kalian mencatat gagasan pokok, hal yang perlu kalian lakukan lagi adalah menyusun gagasan pokok. Menyusun gagasan pokok menggunakan kalimat yang baru. Ya, sesuai dengan isi dari teks bacaan yang asli. Sehingga maksud dari penulis tidak berubah walaupun kita menyajikannya dalam bentuk ringkas. Seperti itu ya. Nah, dalam menyajikan ringkasan itu ada juga ketentuan tambahan. Ketentuan tambahannya yaitu hendaknya kalimat yang digunakan dalam ringkasan itu menggunakan kalimat tunggal dan kita harus mengembangkan kalimat dalam bentuk frasa. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini Ibu ada contoh bacaan yang belum diringkas. Mari kita lihat ya. Nah, ini bacaannya. Panjang ya anakku ya. Untuk memahami bacaan yang panjang ini, kalian kira-kira kesulitan tidak ya? Bagaimana anakku, kesulitan tidak? Kok tidak menjawab ya? Coba yang semangat, kesulitan tidak memahami teks bacaan yang panjang? Sulit ya? Wah, nah oleh karena itu perlu kita membuat ringkasan bacaan sehingga kalian mudah mengingat isinya. Nah, tadi caranya bagaimana? Ayo, masih ingat nggak cara yang pertama apa? Bagaimana cara meringkas bacaan? Apa anakku yang keras? Hebat, luar biasa, pintar sekali. Yang pertama adalah membaca naskah secara berulang-ulang. Sampai apa anakku? Betul, sampai kalian paham mengenai isi dari bacaan tersebut. Luar biasa. Nah, setelah kalian membaca berulang-ulang, cara yang kedua apa anakku? Cara yang kedua adalah menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditemukan di mana? Dalam kalimat utama. Luar biasa. Kalimat utama letaknya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Luar biasa. Setelah menemukan gagasan pokoknya, kemudian kita mencatat gagasan pokoknya. Setelah kita catat gagasan pokoknya, kemudian gagasan pokok tersebut kita susun menjadi kalimat ringkasan. Seperti apa sih ini gagasan pokoknya? Yuk kita lihat bersama. Nah, ini dari tradisi popokan ya. Paragraf pertama itu gagasan pokoknya adalah upacara popokan adalah upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah. Kemudian dari paragraf kedua dapat kita ambil bahwa asal-usul tradisi popokan itu berasal dari daerah Beringin di Jawa Tengah. Kemudian gagasan ketiga, tujuan dari upacara popokan ini adalah untuk menolak balak di daerah Beringin. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok ini, langkah selanjutnya tadi adalah menyusun gagasan pokok ini menjadi kalimat ringkasan. Seperti apa kalimat ringkasannya? Ini dia, lebih ringkas. Coba kalian bandingkan antara teks bacaan asli dengan bacaan ringkasan. Kira-kira lebih mudah yang mana untuk diingat? Lebih mudah yang mana anakku? Luar biasa, lebih mudah untuk mengingat isi bacaan dari hasil rangkuman karena lebih ringkas. Luar biasa, hebat sekali anakku. Nah, itulah tadi cara meringkas bacaan. Baik anakku, demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan dalam kesempatan ini Ibu ingin berpesan kepada semua anak kreatif untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun sebelum kalian melakukan aktivitas dan sesudah kalian melakukan aktivitas. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cukup beristirahat, berolahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan apabila kalian ingin keluar rumah gunakan masker.
Pesan Ibu yang kedua adalah apabila kalian ingin menyaksikan channel YouTube, jangan lupa untuk selalu minta didampingi oleh kedua orang tua kalian. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kalian agar banyak dari teman kalian yang ikut belajar juga di channel Ruang Siar Guru ini. Oke, demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.